Saya terus terang punya pengalaman agak mengerikan goes dengan kelompok perempuan. Semakin berkelas, menembus batas, kepuasan berkendara. Saatnya miliki rasa bangga tiada banding, sensasi berkendara tiada tanding. Dengan All New Honda PCX, the ultimate excellence. Pemirsa podcast Main Sepeda, kita sekarang episode yang beda lagi. Belakangan makin kreatif, banyak banget ya. Kita terima kasih diundang teman-teman WCC Surabaya karena ini ada acara berjualan dan lain di sini. Kita diminta untuk mengisi acaranya dan kebetulan kita juga butuh konten. Jadi kita bikin sesi dengan teman-teman WCC Surabaya ini dan tema kita hari ini pasti banyak berkaitan dengan goes perempuan dan nanti akan ada pertanyaan-pertanyaan yang semoga bisa kita jawab. Semoga. Tadi kita sudah kasih disclaimer, kalau kita nggak bisa jawab, kita pasti jawab. Entah itu benar atau tidak. Benar atau tidak, ya. Zaman online ini kan tidak dipercaya itu biasa. Ya. Ya. Zaman online ini kan kalau kita baca berita internet itu kan selalu lebih lah benar gitu. Ya. Jadi itu biasa. Tapi tetap dibaca. Tetap dibaca. Jadi kita nganggur pun tidak masalah. Ya. Karena kita menyesuaikan zaman. Betul. Masa yang lain boleh hoax benar ya? Oke, jadi sebelum kita mulai, mohon maaf, ini saya ucapkan terima kasih kepada MPM Distributor Honda mensupport podcast Main Sepeda kita. Dan Honda Motor baru saja meluncurkan produk terbarunya yaitu All New Honda PCX dengan perubahan menyeluruh pada mesin, rangka, desain, dan fitur. Mesin baru berkapasitas 160 cc. Ingat ini ya, mesin baru berkapasitas 160 cc, 4 valve dan teknologi ESP+. Memiliki daya maksimum 11,8 kW per 8.500 rpm dan torsi maksimum 14,7 Newton pada 6.500 rpm. Fitur baru Honda Selectable Torque Control atau HSTC membantu menghilangkan kerja putaran roda sehingga mencegah terjadinya slip pada ban belakang khususnya di jalanan licin. Ikuti podcast ini dari awal sampai akhir karena akan ada beberapa pertanyaan trivia quiz presented by MPM Honda. Pertanyaannya juga berkaitan dengan WCC, jadi siap-siap menyimak karena nanti akan ada quiz di mana pertanyaan. Jadi tadi kita sudah ucapkan terima kasih kepada MPM. Sekarang saya mau nanya tadi ikut goes sama WCC kan? Tadi saya tuh bawa sendiri. Ya. Tapi ketemu di jalan. Jadi itu diniati atau enggak? Nah. Saya Tapi ketemu. Tapi ketemu. Ya. Saya punya pengakuan. Saya tanya sama Isna. Ini ada Isna dari Masjid. Kebetulan adik saya, kebetulan. Terus saya tanya ke Isna, saya perlu goes sama WCC enggak? Gak usah, kamu gak usah ikut. Alhamdulillah. Bukan saya nggak pengen goes. Jujur saya tanya, kalau suruh ikut goes, saya goes sama kalian. Tapi kalian tidak. Saya tadi harus ngetes sesuatu, jadi saya tadi goes sendirian dan kebetulan kemarin ngomongin bagusan goes hampir 300 kilo, 270 kilo, jadi mau recovery sendiri. Tapi saya terus terang punya pengalaman agak mengerikan goes dengan kelompok perempuan. Bukan satu perempuan loh ya, kelompok perempuan. Karena beberapa waktu lalu dulu, Om ikut waktu itu ya? Ikut. Ya. Waktu itu dimintai tolong ngajari kelompok-kelompok perempuan berpeloton. WCC ini kan berpeloton. Grup yang sama lagi. Waktu itu saya sudah mikir, ini tarik harus 25-30. Waktu itu tujuannya Gelora Bung Tomo kan? Ya, Gelora Bung Tomo dulu. Jadi ngajari dua-dua, berpeloton rapi, dua-dua. Pertama saya di depan. Di depan aman. Tapi belakang ini kok nggak bisa rapi gitu. Selalu ada yang maju ngikutin saya untuk nahan, hati-hati. Akhirnya saya putuskan, saya minta tolong teman maju ke depan untuk narik, saya yang maju mundur. Ternyata peloton perempuan itu, Kenapa? yang kayak peloton laki ya. Iya, pasti lebih wangi om. Ini di luar urusan lagi, urusan itu safety waktu itu. Oh iya. Saya mundur, maju, minta tolong dua ngingetin terus.
Kenapa? Setiap kali berubah formasi kan kadang-kadang kalau pelatonan itu kan dua geser, dua ganti. Jadi pasangan sebelahnya sering ganti-ganti kan ya? Ya. Kayak speed dating gitu kan juga. Ya. Ganti sebelahannya. Nah, ketika ganti sebelahannya, ya mohon maaf, saya kan yaudah kayak gitu. Ada yang bilang, untung aku tadi bangun, Ami nggak bangun, suamiku yang bangunin, Ami langsung nggak ikut. Udah gosipnya nanti aja, dua-dua fokus ke depan kayak gitu. Jadi habis itu nanti ada yang ganti pasangan lagi, ngobrol lagi kayak gitu. Waduh, ini yang kayak kita jalan dong kayak gitu. Jadi saya tuh mau jual itu ingetin jangan ngobrol, fokus ke depan, fokus ke depan, itu harus maju mundur ingetin itu sebenarnya. Ketika loran dia angel kan ya, aduh, benar emang saya yang dengerin gua maju mundur, dan itu sangat menakutkan karena saya tanggung jawab sama pelakon waktu itu kan gitu. Kalau ada apa-apa kan saya disalahin kan. Ketika sampai ke GBT, ke Gelora Bung Tomo stadion, kita yang di depan itu yang narik langsung bersyukur. Untung sampai nggak ada satu. Baru ngomong kayak gitu. Tiga belakang. Saya nggak tahu apa yang terjadi di belakang. Ada tiga yang jatuh. Bukan yang saya. Ketika berhenti jatuhnya. Sudah finish. Ketika sudah finish itu baru jatuh. Saya cuma dengar kayak gitu. Katanya ya, mungkin ada yang lupa lepas kiri. Satu, itu normal ya. Habis itu ada yang ketika mau berhenti itu betulin kacamata. Katanya, saya nggak tahu kan, saya dengar cerita aja yang terjadi apa gitu. Dan jatuh. Yang ketiga itu ceritanya lucu banget. Karena dia itu kan kita kalau lihat ada motor atau ada di depan kan kita kirim dulu kan ya. Betul. Baru Ya. lihat kan ya. Ya. Ini enggak. Enggak. Ya tuh. ini stereotipe cewek maaf, tapi itu terjadi ketika apa namanya ketika kita gores tolong kalau gores lihat ke depan fokus pada sepedaannya ngobrolnya kita makan aja mohon Loh, kadang bisa membayangkan. Nah, mungkin punya pengalaman apa itu? Mungkin punya pengalaman coba cewek lain. Bawa cewek lain. kalau saya enggak ada beberapa ya Om. Iya. Ini berpeloton. Saya? Oh, gimana ya? Kalau saya pengalaman sama BCC itu, kalau sama cewek, Iya. itu biasanya, nggak enak. Itu biasanya yang berkesan itu ya seperti anggota BCC, salah satu anggota BCC ini, Kenapa? sama kita ini. Oh ini, tadi ya, depan. Ya. Karena kalau sama kita itu capek nggak capek harus nggak capek, Kenapa? malu. Malu. Oh, soalnya kalau nanjak kecepatannya sama. Iya. Omri sama Dita. Beda tipis. Jadi, Ya. Itu pun kalau apa? Kita ini kalau sepedaan kan kadangnya bagus ya kalau nanjak ya. ya. Jadi kadang-kadang dia tuh kalau agak letter gitu, nanjak yang nanggung-nanggung dia pelan. Ya. Tapi semakin ada patung sapi, semakin dekat gitu, Semakin jauh ya. itu ya konstan segitu terus. Ya. Sedangkan saya juga konstan konstan mundur gitu ya. Karena beratnya kan beda. 50. Cewek itu gak menitanya berat. Iya, sensitif. Itu sensitif, nggak boleh. Ya, saya kira-kira 45 lah ya. Kalau saya 80 soalnya, jadi beban sepeda itu beda ya, jadi tambah mundur. Alasan. Ya kan, kemarin enggak ya tadi tuh ada yang alasannya. Ada alasannya. Ya, jadi itu pengalaman saya kedua. Jadi memang ini baru belakangan ini ya, kira-kira setelah pandemi ini, kira-kira sebelumnya memang mungkin BCC sudah aktif, tapi memang jumlah pesepeda itu melonjak luar biasa dalam setahun terakhir. Dan itu terus terang saya termasuk paling takut gores hari Minggu sekarang. Paling takut, karena kecepatan di jalan itu sangat bervariasi.
sangat etika, pemahaman bersepeda, teknik bersepeda itu semuanya masih belum rata gitu. Jadi ada yang pelan, jajak 3. Dan ingat teman-teman kalau pakai MTB, mungkin kalau sepeda lipat masih kecil ya, nggak masalah ya. Jadi ketika peletonan sepeda lipat itu masih narrow, masih belum lebar gitu. MTB itu kan handlebarnya lebar-lebar ya. Jadi otomatis kalau bersebelahan dia lebih lebar daripada balap atau sepeda lipat. Sepeda lipat. Ya. Jadi karena sepeda balap itu handlebarnya teguh, salah satu alasannya adalah supaya kalau berpeleton memang risiko senggolannya lebih sedikit. Jadi sebenarnya bikin kita lebarnya sepeda sama dengan badan kita. Nah kalau MTB itu kan memang untuk off-road kan ya, untuk off-road, untuk single track, untuk jalanan-jalanan yang sulit sehingga memang butuh pegangan lebar. Jadi MTB tidak diciptakan untuk berpeleton. Nah ini yang di jalan-jalan tuh kita teman kita di Makassar, Hasan itu yang usia 60-an bahunya patah gara-gara MTB nyelonong masuk peleton balap. Jadi kadang-kadang sepeda-sepeda kita tuh nggak semuanya diciptakan untuk berpeleton. Gitu. Jadi hati-hati kalau lihat misalnya ada kelompok, usahakan kalau itu dua-dua sedekat mungkin ini, sambil aman ya, sama speednya konstan. Jangan ngobrol. Sepedaan itu untuk olahraganya. Ngobrolnya ketika finish atau ketika kumpul atau apa gitu, tengah-tengah istirahat atau apa. Kalaupun ngobrol, usahakan ke depan. Ini ngobrol biasa ya. Kadang-kadang kita kalau mulai gimana mulai kan? Ya, kalau biasanya kalau cyclist yang sudah lama, itu kalau jalan itu kan, misalnya kita ngobrol pun tangannya kan tetap diam, kepalanya aja yang noleh. Nah, kalau ya mohon maaf, cyclist yang baru-baru itu noleh semuanya, jadi kepalanya, hai, gitu noleh. Setelnya juga kan begini, gitu loh. Nah, ini kan bahaya sama kita sebelahnya. Sama kita kalau naik mobil, kita kalau nyetir, kalau kita misalnya noleh kanan, mobil itu nggak kita sadari sebenarnya juga ikut badan kita. Jadi kecuali kita sudah bisa belajar tenang di sepeda, hanya noleh tapi sepedanya tetap, kalau bisa jangan toleh kayak gitu. Jadi fokus ke depan, fokus pada kecepatannya itu. Ini safety utama. Saya baru 3 minggu yang lalu ya, teman kita Dede namanya itu jatuh di belakang saya agak enak karena saya narik waktu itu. Saya narik lari kira-kira 40, 11 dan 22. Ada MTB di depan. Saya pikirkan MTB-nya di kiri, pelan banget. Jadi saya langsung siap-siap udah ngambil kanan aja gitu. Tiba-tiba dia nganan gini, mau nyebrang, dan nganannya itu bukan, saya yakin di sini masih ada beberapa yang itu masih goyang-goyang gitu ya, paham ya? Kan kita sini lihat orang sepeda masih goyang-goyang. Dia motong ke kanan gitu, otomatis kan saya harus banting ke kiri kan. Waktu itu ada second di belakang saya juga banting ke kiri, tapi yang nomor 3 nggak lihat gitu. Akhirnya jatuh 1, sepedanya retak, untungnya nggak cedera parah, hanya memerah aja. Tapi kemudian untungnya kita teriaki orang MTB itu mau berhenti gitu. Saya tanya, kenapa tadi nggak lihat belakang kayak gitu? Nggak ngasih aba-aba atau nggak lihat belakang? Alasannya gini, saya nggak pakai kacamata mas, nggak kelihatan. Kau jawab gimana kalau sudah kayak gitu? Nggak pakai kacamata tapi keluar sepedaan. Nggak pakai kacamata keluar sepedaan. Nah minimal kan kita harus, kan kita sini ngomong anak kecil ya, kalau kita punya anak, saya juga masih kecil-kecil. Kalau anak kecil kita itu misalnya nabrak atau jatuhkan sesuatu kan kita selalu ingetin hati-hati, perhatian, mindful ya. Kalau bahasa kita mindful. Sepedaan juga sama gitu. Setiap gerakan kita itu ada konsekuensi sama orang di belakang kita. Jadi kita harus memikirkan bukan hanya gerakan kita, tapi juga gerakan orang-orang di sekitar kita. Itu yang kalau pemula biasanya karena dia masih fokus pada dirinya sendiri, dia belum bisa memikirkan sekeliling. Sama kayak anak kecil kita lah, ya. Sama kayak anak kecil atau waktu belajar naik mobil, kadang kita belok kanan aja gitu, nggak usah. Padahal belakang langsung kan kita nggak tahu. Nah sepedaan ini kan speednya macam-macam kalau gitu. Jadi jangan sampai kita jadi penyebabnya, itu aja. Jangan sampai kita jadi. Ya yang kayak tadi yang matanya nggak kelihatan ya. Tapi teman kita ada yang jatuh dan sepedanya retak kayak gitu. Karena yang lain berusaha ngerem ketika dia motong jalan itu. Nggak mungkin pasti banting duluan ya. Yang satunya nabrak.
Yang belakang kan kayak chain reaction ya, yang depan ngiri, yang satu menghindari yang depan, yang belakang kan juga nggak sempat kayak gitu. Dan itu terjadi kayak gitu. Jadi dan saya kasih contoh lagi kalau kita di jalan tol, oke. Jalan apa? Jalan tol, naik mobil, Ya. naik mobil jalan tol. Kan di jalan tol itu memang ada kecepatan maksimal, tapi ada kecepatan minimal. Kalau ada trek pelan sekali di jalan tol, kan bahaya kan ya? Yang belakangnya mau nggak mau harus nyalip semua ke kanan, tapi ketika yang mau nyalip tiba-tiba di belakangnya ada yang lebih cepat lagi. Ya, sangat bahaya. Sangat baik. Ya. Sepedaan sama kayak gitu. Kalau ada yang sangat pelan, yang agak cepat mau nyalip, ada yang lebih cepat lagi nyalip. Akhirnya jadi tiga. Habis itu ada motor, habis itu ada mobil, habis itu ada truk, habis itu ada bis. Benar katanya oke. Kita ini kalau apa? Rangkaian makanan. Ya, rantai makanan tuh kita Paling ke bawah. paling bawah. Cuma satu strap di atas orang jalan. Ya kan ya. Jadi bis sama truk itu menang-menangan biasanya masih menang truk. Ya, apalagi kalau dump truck keras. Habis bis truk kecil L300 itu. Ya, mobil pribadi. Mobil pribadi kalau minggir pasti nyantap sepeda motor. Nah, sepeda motor nyantap orang sepedaan. Jadi kita itu di rantai makanan tuh termasuk paling bawah. Jadi kita harus hati-hati karena jadi jangan kaget kalau para cyclist itu bersepeda terutama di daerah Sidoarjo, entah kenapa jalannya kosong. Ya, jalan Surabaya ini kosong. Tapi kalau kita sepeda di sini, sepeda motor itu entah kenapa itu kayak mau bersama-sama kita gitu loh. Iya. Nah ini kan kita juga, saya tuh sering hampir berkelahi di jalan karena loh terus aja Pak, nggak ada yang nungguin kamu kok. Dia marah kan gitu loh. Kenapa kau nyuruh saya terus? Jalannya loh kosong, saya bilang gitu. Oh, terus dia ya nggak bisa ngomong ya, terus akhirnya lurus. Nanti kadang-kadang pelan ya, kita mau mendahului dari sebelah kanan. Kita mau mendahului, dia juga nambah gas, gitu. Ya, kita itu kan maksudnya, saya yakin sebagian besar ketika mau mendahului, habis itu kan mau minggir kiri. Karena si motor ini DJ, nggak jelas ya. Terus mau minggir kiri. Tapi ketika kita mau mendahului, dia maju lagi, gini. Terus gitu aja. Tapi kalau kita di belakangnya, ya kembali lagi, dia pelan lagi gitu loh. Nah, entah kenapa perilaku orang sepeda motor itu kebanyakan seperti gitu dan kita harus tetap hati-hati di jalan. Jadi jangan kaget motor itu tahu-tahu anak-anak lurus gini tiba-tiba motong di depan atau yang keluar dari gang itu. Yang keluar dari gang, Itu yang paling sulit. Sama saya ingat dulu saya baca statusnya Om Lee sebelum goes, dia ada ucapan doa. Luar biasa kadang doa ini. Yang mana? Ya Tuhan, lindungilah kami dari ibu-ibu. Oh yang itu ya. Apa bunyinya? Yang itu kiri belok kanan. Yang rekening kiri boleh kanan. Dari ibu-ibu yang kiri tapi beloknya ke kanan. Aku punya pengalaman juga. Saya ibu-ibu bukan berarti kanan ya. Enggak, kita juga butuh ibu-ibu. Ya. Kita juga butuh ibu-ibu. Aku juga punya nih Apa itu? pengalaman di jalan sama motor. Iya. Saya kan biasa bersepeda dengan kalian. Iya. Yang fitnya buat saya itu ampun-ampunan. Udah anak-anak ikut kalian, udah nempel kompletan dengan baik. Jalan 40, 42, ada sepeda motor mendekat karena mungkin perempuan. Ya. Dia tertarik untuk mendekat. Dia mendekat di sebelah, ngajak ngobrol. Jadi ngatur nafas saja setengah mati. Ini ngajak ngobrol. Sampai ini jalan 40 loh, Mbak. Iya, Pak. Iya. Kalau saya lagi kan dulu saya sendirian sebelum dilakukan dulu sendirian. Kadang-kadang sendirian pemandangan, kayak gitu. Pasti lari 40-an, sendirian. Itu ada motor yang ikuti terus. Kan meskipun saya nggak ada belakang, saya kira ada motor. Ini kalau perempuan pasti takut kan ya? Iya. Pasti takut. Iya. Jadi waktu itu ada motor yang ikuti terus. Saya kan juga saya nambah, dia nambah. Saya lagi dia nambah, tapi saya terus. Terus akhirnya saya melangkah diri, nyebrain dia aja langsung aja, ambil risiko aja langsung. Nyebrain dia, saya nggak tahu niatnya bayar tidak, nggak tahu. Saya sebelah dia, kenapa Pak kayak gitu? Enggak Mas, sampai tadi itu akhirnya 45, terus saya pengen tahu sampai mana kan. Tapi itu ngatur nafas aja susah.
Masa dia ngajak ngomong? Aku kebetulan nggak ada masalah kenapa, cuman kan dia takut gitu. Dan sepeda motor itu speedometernya agak beda dengan kereta. Ya. Jadi kalau di kereta ini ada selisih kayak pengalaman saya kayaknya ada selisih kira-kira 5 km per jam. Lebih ya, 10-an. Kalau seperti itu ya. Antara speedometer motor dengan Garmin. Jadi kalau kita 40 di Garmin itu bisa 45. Kenapa saya tahu dulu? Karena kita sering latihan pakai motor racing nih. Motor racing itu motor yang menarikkan sepeda untuk latihan speed itu. Jadi biasanya motor ini udah bilang 50, tapi kita masih 45 kadang-kadang kayak gitu. Jadi bisa bayangkan ya, persepsi kecepatan kita sama yang naik motor itu beda. Belum yang naik mobil, jadi kita harus benar-benar karena gitu self-aware gitu ya. Jadi saya minta tolong, karena kita pengen semakin banyak. Saya sih juga sama mereka juga senang makin lihat banyak orang goes. Karena Ini orang apa khususnya wanita? Tanya Pak. orang dulu Umum. secara umum. Ya. Semakin banyak perempuan juga baik. Kenapa? Saya terbiasa bikin event olahraga mulai dari basket, sepak bola sekarang. Pengalaman saya adalah kalau di mana banyak cowok, cewek aku ikut. Iya kan? Di mana banyak cowok, cewek aku ikut. Di mana banyak cewek, cowok yang ikut. Jadi Masa? Tanya toh. kamu kenapa masih disinggung terus? Soalnya dekat rumah. Ya, dekat rumah. Jadi pengalamannya adalah di mana banyak cewek itu cowok banyak ikut. Jadi kan kalau semakin banyak cewek goes, semakin banyak lagi cowok goes. Jadi Ya. dampaknya plus. Jadi lebih banyak lagi. Dan semakin banyak yang goes, saya percaya termasuk masa depan transportasi itu nanti akan lebih namanya active transportation. Orang akan didorong lebih bersepeda daripada naik mobil. Apalagi kira-kira 5 tahun lagi mobil bensin akan mulai berkurang. Jadi semakin banyak karena sekarang ini Indonesia ini jalannya belum ramah untuk sepeda. Karena kita tadi kalau berikan kreatif makanan kita masih paling kecil, tapi nanti kedepannya akan lebih. Karena di negara maju sudah seperti itu. Kalau di Amerika, di Eropa, di Australia pun antar kota itu jalan khusus sepeda sudah ada. Jadi kalau antar kota 100 kilo, 150 kilo itu tidak ketemu mobil bisa. Jalannya sendiri. Nah, kalau itu bisa terjadi kan, ini akan lebih unik lagi. Oke, jadi kita langsung kuis saja ya sekarang ya supaya Itu ngapain? apa nih? Kuis itu ngapain? Ya, jadi kuis saya mau bacakan satu trivia kuis dulu buat pemirsa pendengar podcast kita. Yang pertama adalah jangan jawab ya. Pertama kan ini buat BCC. Apakah kepanjangan dari BCC? Jangan jaya. Supaya gampang itu supaya ikut. Jadi apakah kepanjangan dari BCC? Jawab pertanyaannya dengan mengklik link yang ada di description acara ini. Jadi jawab pertanyaan pertama, video quiz pertama dari Anda Motor. Apakah kepanjangan dari BCC? Itu untuk pemirsa. Tidak ada pertanyaan lagi. Sekarang kita lempar jawabin supaya dia punya pertanyaan. Aku punya. Apa? Banyak perempuan itu kan senang sekali bersepeda, tapi takut untuk keluar sendirian. Apalagi yang suaminya tidak bersepeda. Kalau aku sih kan masih ada suamiku bersepeda, pasti ada yang nemenin. Nah, tipsnya gimana ya? Maksudnya supaya mereka tidak takut keluar atau bagaimana cara sampai ke meeting point dengan temannya paling Jadi pertanyaan sulit. Saya jawab dulu. Ya. Nanti Anda mikir yang benar gimana ya? Ini jangan ngawur dulu. enggak, ini yang saya tahu, bukan ngawur. Biasanya seperti yang Mas Arif bilang, asal jelas itu biasanya kalau ada perempuan mau sepedaan itu biasanya ada yang mau nemenin. Saya masih ada yang mau nemenin ya. Cuman
tadi makanya saya ketika masa ini ngomong soal WCC, pertanyaan satu, ketika WCC ini keluar itu boleh nggak ada yang ngawal pertanyaan gitu? Oke, minta izin dulu. Izin dulu. Ya. Jadi, teman-teman saya yang di belakang itu, itu nunggu ya untuk pertanyaan seperti ini, gitu ya. Jadi mereka kan, misalnya, oh itu saya dekat sama yang itu, boleh nggak dikawal gitu? Siap ngawal. Ya, kan kasihan kalau ada apa-apa sama-sama nggak enak. Gitu. Emangnya yang ngawal berani? Kalau ada apa-apa di jalan. Ya paling enggak kan enggak sendirian gitu loh, ya. Paling tidak gitu loh. Ya. Dan mungkin kan di kampung kita juga banyak yang mungkin antara sudah capek atau sudah lagi jenuh, lagi nggak pengen ikut jauh-jauhan. Betul, ya. Contohnya itu CEO-nya Sugesti itu ya, Ya. Mas Bagus Kemadani alias Samin dulu ya. Itu dia mencari kok teman yang mau diajak pelan-pelan. Nah, kebetulan temennya yang dia diajak pelan-pelan itu pinter buat rawon om. Kebetulan, ya kebetulan. Iya. Tuh, nah iya itu temennya. Maksudnya teman sebagainya ya itu. Tapi ada tuh ya. Kadang-kadang suami nyebut nama istrinya beda loh ya. Loh, soalnya Om Bagus ini nyebut istrinya itu Megaloman. Om gitu. Cuman kalau lagi ada istrinya, panggilnya siapapun. Wah, Tapi kalau pas lagi nggak ada bilangnya, katakan nanti aku betul Megaloman. Nah, aku sebenarnya, tapi benar gitu, pasti banyak yang mau nemenin lah, karena ya, om, enggak, tak benerin dulu. ya. Enggak, tadi itu pemanasan malu, termasuk orang malu yang bisa pulang. Kalau enggak tidur teras kasih. Enggak, ngawur kok tadi itu. Ya, lanjut om. Ya. Ya memang kalau misalnya bisa cari teman tadi misalnya ada pemahaman kalau kita menemani itu nggak apa ya nggak apa gitu. Tapi kalau memang sendirian ya jujur saya harus kasih jawaban yang paling realistis saja. Di Indonesia masih sulit ya. Di Indonesia masih sulit. Surabaya ini kita bersyukur termasuk paling aman. Saya nggak bisa menjawab pertanyaan ini kalau ini di Jakarta. Jangankan perempuan sendirian, saya sendirian aja nggak mau. Harus ada kelompoknya. Saya juga, maksudnya ya saya bahaya maksudnya. Tapi tambah mungkin banyak kalau saya sendirian di Barat, memang beberapa waktu lalu ada kejadian yang mengenakan istilahnya sekarang apa? Gagal payudara ya. Iya. Jadi Ya, kita memang ini momen untuk banyak kita. Nah, kebetulan di YouTube itu kan fotografernya. Iya. Ternyata itu ada apa lain. Oh, ketangkep di foto. Ketangkep itu awalnya itu mereka bingung. Para fotografer itu kan juga seperti pemana atau Fabian itu kan juga pernah buatan kita kan. Iya. Mereka tuh bingung, ini kok ada motor keleleng-keleleng nggak jelas gitu ya. Ya kan sama perempuan. Loh, itu tukang kawal lah atau tukang foto atau apa. Oh, tidak kenal. Semakin mereka curiga karena muter akhirnya karena namanya tukang foto itu kan setiap momen pasti difoto, dicari semua yang mana. Ketemu ya. Loh. Nah, setelah itu dia juga tidak berhenti beraksi, akhirnya beritanya mungkin di sosmed ada yang dapat, itu ceritanya seperti gitu. Jadi bisa jadi pilihan seperti saya di wilayah timur kan ada di GI itu ya kalau Surabaya atau di mana, jadi guysnya lebih tetap di situ. Dari yang memang banyak saya apa boleh buat kadang-kadang kalau sendirian ya harus ngeluh di tempat, tapi minimal goes daripada nggak goes. Kadang-kadang indoor di sini kan juga bosan. Kadang-kadang kan aspek bersepeda ini salah satu aspek paling bagusnya adalah sosial ya. Tambah kenalan, tambah teman, kayak gitu. Meskipun nanti ketika ketemu di mall juga kalau pakai helm sama kacamata sama kayak itu, kamu siapa ya? Kayak gitu. Saya sih kayak gitu. Kadang-kadang kalau sepeda kan ya bajunya pasti kita pakai helm, kacamata, apalagi sekarang pakai masker.
jalan-jalan di mall ya nggak tahu itu siapa. Dan untuk Ya, ya, untuk tambahan lagi kalau kan mungkin masih ada yang tanya ya, itu kan kelupnya. ya. Perjalanan kelupnya gimana? Ya. Ya, saya dulu terus terang pertama kali gos ke Kulinasi sebelum Laguna sama Geli dulu di sana. Dulu terus terang saya bawa mobil. Nah, betul. Seperti Bawa itu. mobil di sana, turun sepeda lalu ngeluh. Dulu kayak gitu awalnya, lama-lama digores ke sana, lama-lama digores sama jauh, digores sama jauh. Tapi ya saya cowok jadi agak lebih beda ya mas. Tapi mungkin itu kan lebih baik daripada nikah lah. Makanya saya ingin semakin banyak orang sepeda supaya nantinya yang berkuasa itu yang bersepeda. Orang semakin terbiasa dengan Orang sepeda. Surabaya ini bagaimanapun Surabaya dan sekitarnya ini kita masih bersyukur, masih lebih aman, masih lebih baik daripada saya nggak bisa, saya pasti nggak bisa jawab pertanyaan itu di jalan. Jangan gitu. Kesulitan saja jalan saya gitu. Karena berbahaya. Oke, itu pertanyaan sebelum pertanyaan berikutnya. Oke, maaf ini ada trivia quiz lagi buat penonton pendengar di YouTube. Trivia quiz nomor 2, berapa kapasitas mesin dari all new Honda PCX? Tadi dari disebut di awal, jawab pertanyaannya dengan klik link yang ada di description bawah. Gampang kan? Yang pertama tadi udah pandangan dari BCC, yang kedua kapasitas mesin dari BCC. Oke, yang berikutnya dari teman BCC, moga-moga nggak bosan. Biasanya talk show itu agak bosan. Mohon maaf. Ya, monggo. Berhasil kan ya? Indah. Baik, halo Indah. Oh. Amin. Kemudian saya juga menurut menginginkan itu dengan checklist mobil Ya. seberapa penting sih untuk mereka melakukan pendiri. Oke. Ini kemarin mungkin kita bahas di podcast beberapa episode yang lalu dengan Juge. Jadi pendiri itu pada akhirnya sangat penting. Pada akhirnya sangat penting karena kalau kilometer kita banyak, jam terbang kita tinggi, kita akan mengalami cedera repetisi ya. Jadi kalau kaki kita miring terus, lama-lama miring. Gitu. Kalau kita punggungnya nggak bernapas, lama-lama punggungnya juga miring. Kalau kita bungkuk, lama-lama kita bungkuk. Jadi ini untuk mencegah terjadinya cedera-cedera seperti itu. Jangankan bertahun-tahun. Tadi Om Galung tadi mana? Tadi ada Om Galung di sini dari posisi. Dia itu baru sadar kalau sadarnya itu miring setelah sekian bulan. Jadi miringnya itu bukan miring gini, miringnya itu kolaps gitu. Jadi mungkin karena kenapa? Saya. Ya. Ini ya, saya. Berarti tangannya sudah menjepit. Ya. Mungkin tangannya sudah menjepit sehingga sadarnya itu kolaps. Dan itu dia baru sadar waktu saya di belakangnya waktu itu pergi ke Bangkalan. Loh, kamu miring loh kayak gitu. Kamu tuh jam. Dan ternyata dia tuh sudah saking terbiasanya seperti itu. Posisi klipnya itu sampai yang kiri itu mentok ke depan, yang kanan itu ke belakang. Jadi itu kan berarti kan badannya sudah Mengimbangi keadaan itu tadi. mengimbangi keadaan. Ternyata cuma sadarnya toh miring gitu. Ya kan murahan ganti sadel daripada operasi kan. Ya mohon maaf ini. Ya, benar. Oke ini punya masalah. Oke ini pernah kecelakaan motor. Ya. Tulang punggungmu Skolosis, miring. miring. Tulang punggungnya Om ini miring. Jadi waktu yang fitting di sini itu nggak ketemu memang. Om ketika di fitting itu, jadi kaki kita ini harusnya kan lurus gini ketika berlari. Yang bagus kan lurus gini. Om ini gini terus. Dikoreksi nggak bisa lurus benar-benar gini. Tapi sudah semaksimal mungkin. Kayak gitu. Ya, jadi contoh simpelnya kalau saya berdiri lurus, ini lurus saya itu gini. Miring. Ya, lurus sendiri. Ya. Jadi kalau supaya lurus, ya satu ngalah kakinya, gitu ya. Kan mestinya nggak benar ya, karena tulangnya miring Ya, belakang. mungkin untuk lebih detailnya itu kalau fitting yang pasti perlu, Iya. jawabannya pasti perlu, laki-laki perempuan perlu. Tapi bagian sepeda apa? Kan kadang-kadang, oh aku pakai punya suamiku aja, oh aku pakai sandalnya suamiku. Oke. Bagian sepeda apa yang itu krusial buat perempuan nggak boleh. Maksudnya ini memang khusus perempuan. Jadi pertanyaannya bagus. Jadi kalau misalnya dia pengen nyoba sepedaan, pemula, dia nyoba, misalnya tukar-tukar sepeda sama suami, segala macam, sehingga nggak usah beli dulu. Apa aja yang paling krusial untuk perempuan? Sebenarnya pertanyaannya untuk perempuan.
laki perempuan sama. Tapi Sama-sama. kalau perempuan agak beda sedikit tuh. Iya, iya. Tapi logikanya sama. Ya. Logikanya masih sama. Mungkin perbedaannya adalah ya pasti kan tulang leher manggul, tulang ekor masih secara anatomi masih ada beda lah ya. Misalnya torsonya perempuan itu biasanya lebih pendek kayak gitu. Tapi itu bukan masalah untuk menyesuaikan sepeda. Gitu. Tapi memang kalau pemula, kemarin Jokowi bilang memang itu esensial ya, maksudnya perlu. Tapi kalau saya gampangnya adalah yang penting ketika pemula tidak perlu langsung fitting yang canggih mahal dulu, karena satu mahal dan dia juga belum tentu tahu apa yang enak dan tidak. Paham maksudnya? Kan kita belum tentu tahu yang benar-benar pas itu yang mana. Jadi minimal fittingan kasat mata dulu aja. Yang penting kelihatan pas dulu. Ini kalau berpengalaman sepedanya biasanya bisa lihat. Ini kepedean, ini ketinggian. Kita sering kalau di jalan lihat orang ini sadarnya ketinggian, orang ini sadarnya kepedean. Itu ada logika yang bisa dilihat. Itu biasanya mekanik atau orang sepeda mana aja biasanya punya logika itu. Belum tentu akurat, tapi minimal it's a start, ya kan? Baru nanti setelah 2-3 bulan kalau rutin, menurut saya langsung fitting untuk mencegah lebih lanjut. cedera dan habit-habit jelek. Tadi Om Ire bilang, Om Ire kan miring. Kalau saya nggak miring, saya ini ankle-nya yang miring. Kenapa dulu pernah sepak bola, lutut saya ada bau kedua yang kanan. Makanya saya sepedaan. Kalau Om Ire tadi lututnya miring begini, kalau saya nggak, saya kalau muter nggak bisa lurus gini, kaki kanan saya itu agak nge-o gini kalau muter. Dan itu dikoreksi pakai komputer segala macam, tetap nggak bisa garis lurus. Tetap ada lubangnya di tengah itu, lubang. Tapi lubangnya sudah makin lurus, jadi harus ada hati-hati. Jadi memang fitting itu kalau sudah ratusan kilo kan itu kalau nggak dikoreksi bisa cedera, nggak karuan. Ya. Jadi fitting perlu, apalagi kalau niat serius. Kalau niat serius itu investasi jutaan, itu investasi lebih murah daripada cedera di kemudian hari. Iya kayak gitu. Ya. Dan harus sering setahun 2 tahun kadang diulang ya, karena kadang-kadang badan kita berubah. Karena saya juga dulu gemuk banget, sekarang gemuk lagi ya. Jadi itu berubah. Saya habis operasi bahu 2 kali juga dalam 5 tahun terakhir. Stand saya berkurang dari 120 ke 110 sekarang. Karena ininya agak beda. Jadi badan kita ini semakin berusia pasti ada perubahannya. Kalau dulu bisa gini, saya lebih gini, kayak gitu lah. Nah, kalau gampangnya mungkin dalam Mas bilang, kalau saya pakai sepeda saya aja ya. Sepeda saya ada beberapa, banyak cuma satu, tapi teman-teman saya bilang, kamu tuh gara-gara ini saja kok, nggak pernah sakit maksudnya kok, nggak pernah masalah. Kenapa nggak pernah masalah? Karena setelah saya begini, resepnya itu diterapkan di semua sepeda. Jadi naik sepeda apa aja duduknya sama. Terserah mau geometrinya gimana, mau bahannya karbon atau nilai atau aluminium, posisi duduk saya sama. Jadi kemarin kalau mungkin nonton podcast yang demonstrasinya Om Ire itu, yang dicari kan kemarin Om Ire bilang, Jubilee kemarin bilang ada 4 hal yang dicari. 4 hal yang dicari. Masih banyak kan? Nah, kalau perempuan melihat begini udah semua, karena sudah melihat, wih, mata sih, wih, betul ya. Kalau kayak gitu. Ya, Islam termasuk agak unik, istri saya juga termasuk unik. Sudah. Nanti nama? Atas. Ya saya jalan atas. Mana awakmu? Atas yang ini nggak enak. Oh iya iya. Kalau enggak, repot. Ya. Terus? Tuh. Ya, keras. Ya. Dulu waktu saya pertama gores juga saya latih sandalannya keras ya. Tapi habis dingin kita pakai padding. Padding itu dan dia gesek-gesek gitu juga kan untuk membantu meredam goncangan dan lain-lain. Kalau ditekan dia meredam. Lunak, kalau ketemu lunak itu lebih gesekannya lebih banyak lagi. Jadi, kalau terlalu empuk lebih gampang lecet kalau kita iya, perempuan. benar. Jadi kalau sadarnya terlalu lunak, itu malah lebih gampang lecet. Karena lunak ketemu lunak, itu kayak gempa bumi. Permukaan tanahnya gesek-gesek terus. Kalau kayak gini itu lunak, sadarnya keras. Yang gerak hanya kayak gini aja. Sadarnya nggak apa. Jadi
alasannya kenapa sadel sepeda itu keras. Jadi orang kadang bilang sakit. Ya mungkin yang bilang sakit itu mungkin nggak pakai redik. Karena sepeda yang pakai redik begini aja gitu. Maksudnya, kalau cewek kayak panas sendiri. Ya gini, kalau saya mendapat pertanyaan yang tanya sendiri, gitu, itu biasanya nomor satu kalau menurut saya itu risiko. Oh ya, ini tadi kita ngomongin 4 poin yang dicari tadi. Karena tinggi siklus itu ukurnya, ini nanti kalau suaminya nggak ikut, ada ngajak suaminya ya. Jadi, mana? kalau Sini. kamu jelasin. Jadi, Kamu. Ini ngaruhnya dari tengah sektor bottom bracket ke tengah satu. Sejajar sama siklus apa enggak? Sejajar. nggak boleh sejajar. Nggak boleh pinjam. Jadi, ini yang berbeda dengan jadi kadang-kadang orang ukur gini aja ya. Tinggi pasti tinggi itu dari tengah-tengah bottom bracket, dari tengah-tengah kayak ini sampai ke tinggi sadel sampai ujung atas. Masalahnya kadang-kadang asal taruh atas gitu aja. Padahal sadel itu panjangnya beda-beda. Ada sadel yang pendek, ada sadel yang panjang. Jadi yang pertama harus dilakukan sebelum ukur tinggi adalah mencari titik tengahnya sadel. Jadi kalau misalnya ini sadel saya suka isi karyon ini panjangnya 30 cm. Berarti ambil titik tengahnya. Ya pakai meteran. Cari Terus dibagi dua. kemudian bagi dua. Oh, tengahnya di sini. Tengahnya di sini misalnya. Ditandai pakai slotting. Supaya tahu titik tengahnya di mana. Nah, baru nanti jarak dari Center center BB BB itu ke tengah sana. Itu cara ukur yang benar. Sering, pokoknya asal tingginya itu bisa selesai 1-2 cm loh. Swag. jadi gini, Jadi kayaknya sama. Ketika dinaik kok nggak enak, karena selisihnya bisa 2 cm kalau nggak digituin. mungkin yang mau saya tambahkan, kenapa kok perlu di tengah? Karena matemnya sadel itu kan beda-beda. Misalnya ganti sadel itu ada yang short nose, jadi panjangnya cuma segini ya. Cuma Aku pendek belakangan gini. suka short nose. Ya. Nah, itu sebenarnya buat cewek ya. Aku belakangan Itu suka risetnya short cewek. Sadel pendek itu buat cewek. Gak tau mungkin kalau diginiin kan gak ada yang digencet ya. Loh. Loh, saya Banyak juga, orang digencet gini. saya juga pendek sadelnya. Oh, dia suka Sadelnya. Sadelnya. Saya sadar short nose saya Yang gini ya. oke ternyata pendek, jadi suka sadel yang pendek. Ya. Kan juga buat cewek, Om. Ya, betul. Apa ya? Hah? Untung dia nggak dengar kan dia pendek. Sebentar, perempuan suka yang panjang. Wah, kan enggak. Ya, jadi kalau sadelnya pendek, ngitungnya tengahnya juga sama. Jadi Yang panjangnya diambil tengahnya. Nah, apa yang terjadi kalau ganti sadel? Belum tentu nanti kita ngomong ke ini ya. Jadi sekali lagi beda sadel, beda panjang itu juga nanti belum tentu masaknya sama. Tadi kan tinggi sadel itu yang dicari satu. Yang paling utama kedua, yang ini paling tidak umum di Indonesia. Paling tidak umum di kalangan pemula ya. Bahkan di toko-toko sepeda di Indonesia pun banyak yang nggak paham ini. Dan kemarin kedua juga ilmu fitting yang bergerak itu yang paling dicari sebenarnya. Kemarin yang dicari adalah posisi kaki. Posisi kaki yang benar, bukan kelurusan, bukan terlalu nekuk. Cari yang tekuannya pas, sehingga tidak overextend dan tidak terlalu nekuk yang bikin capek dan Bahasanya tuh berarti kemodotan sama Ya. ya itu. Nah, ini akan harus mencari keseimbangan antara tinggi sadel dengan yang namanya sadel setback. Sadel setback itu kayaknya susah namanya, tapi sebenarnya gampang. Sadel setback adalah ujung sadel ditarik ke bawah. Ini agak susah kalau pakai mic begitu. Jadi kalau misalnya Anukan ya, sini. Ya. ujung sadel ini, Nah, jadi diambil ujungnya berubah. Ditarik ke udah berat. nah. Ujung sadel ditarik ke bawah itu jarak antara garis lurus dari ujung sadel itu ke titik tengah bottom bracket. Ke titik tengah. Jadi saya 4 cm, ada yang 3 cm, ada yang 6 cm. Jadi dari ujung sadel, dari ujung pakai benang biasanya lebih gampang. Ini biasanya pakai timbangannya orang bangun itu loh, yang benang ujungnya ke timbulnya itu. Jadi ditaruh di ujungnya begini, dijatuhkan ke bawah. Lalu dari tali itu ke tengahnya bottom bracket itu berapa?
Oh, jaraknya dari misalnya jatuhnya dia di sini, atau Iya. ini ke sini gitu ya? Iya. Biasanya jatuhnya itu di belakangnya ini. Oh, oke. Jatuhnya di belakangnya bottom bracket. Ini kan dijaga, jadi miringnya Iya. lain. Jadi kalau sudah ketemu dua itu, posisi kakinya pasti benar. Cara-caranya gimana ya? Itu yang harus dicoba digoyahkan atau enggak, setelah itu diukur. Kalau itu sudah ketemu dua itu tadi, ganti sepeda, taruh ukuran yang sama, rasanya pasti sama. Ya memang nanti ada karakter sepeda yang berbeda, tapi posisi kaki kita sama. Ini belum ngomong sudut punggung ya, ini baru ngomong posisi kaki. Karena yang paling utama kan posisi kaki, awalnya dari kaki. Kalau misalnya kerendahan, hamstringnya kena. Kalau ketinggian, calf itu apa? Itu yang kena. Kayak gitu. Jadi yang balance itu gimana nyarinya tadi ya? Ketika fitting dicari pin di saddle dan setback yang pas. Nah setback ini nggak gampang juga kalau ganti saddle. Ganti saddle beda merek, panjangnya beda, mati. Ya. Karena ngukurnya bukan lagi sekedar titik tengah, tapi cari titik terlebar saddle. Jadi saddlenya disandingkan begini. Titik tengahnya yang mana? Nah itu yang dicari nanti. Ya ini lebih rumit lagi. Ya, Kalau kita biasanya kalau sudah satu saddle, biasanya saddlenya sama terus. Saya sama terus, saya sama terus. Oke, sudah ganti-ganti. enggak sama. Enggak sama Oh iya, terus. sorry sama. Oke, lebih ekstrim malah. Ketika dia suka saddle yang pendek itu, semua sepedanya diganti itu. Jadi ada obrolan saddle di sebelah. Jadi memang saddle itu kayak sulit. Nah, mesti bahasanya. Dan kita nggak bisa curang sama saddle. Karena kalau curang pasti sakit. Kalau curang, Masih setia. kalau curang masih sakit. Kalau curang disiksa langsung gitu. Itu sama saddle ya. Sama saddle ya. Nggak cocok soalnya. Langsung kayak kena tiang hari gitu. Itu satu. Nah, bagaimana nyari nanti dua ya? Tinggi saddle sama setback. Nanti mungkin ketika di podcast sebelumnya atau cari di YouTube atau di internet pasti banyak. Bagaimana mencari setback yang pas buat kita dan tinggi saddle. Jadi tadi itu dua. Yang kedua kalau kata Cunwe dari situ itu yang dicari untuk sudut punggung dan tangan yang enak kan ya. Cewek kadang-kadang sering kerel begini ya, kerel tegang. Kalau pemula bisa gini-gini kan ya. Ya, goyang-goyang tangannya. Padahal nggak perlu goyang waktu itu. Ya, nggak perlu goyang. Ya, waktu itu. Yang lebih enak nggak goyang kan kayak gitu. Ya. Jadi Waktu sepedaan. sepedaan. Yang benar itu kan agak relax. Jadi ini masih bisa main. Masih bisa main karena kalau kita berdiri bisa. Karena nahannya bukan di tangan, nahannya di badan. Jadi ini sebisa mungkin air nyaman. Megangnya jangan digenggam gini, kesakitan yang megangnya. Jadi megangnya relax saja. Nah ini tangannya relax. Oh ini posisinya bagus, dia sepedanya kecil, stangnya panjang, jadi badannya bisa begitu. Saya karena ada masalah bau, saya lebih tegak dari mobil sedikit sebenarnya. Jadi posisinya kayak gitu, tangannya relax. Nah nyarinya gimana? Ini yang dicari adalah jarak antara ujung saddle dan stem. Ini memang pembalap kayak gitu kan ya? Kalau misalnya ganti sepeda yang diukur ujung saddle, oke mana ada? Ini. Kantongi, bukan kamu. Ya, pinjem. Nah, Jadi yang dicari biasanya kan begini ya. Ya ini paling gampang sih. Dari titik tengahnya handlebar sama saddle. Tapi harus diingat ini tingginya bisa beda-beda. Jadi ini belum tentu akurat. Jadi yang dicari adalah garis lurus ini. Om, mengingatkan karena ini kelihatannya simpel, tapi sebetulnya hitungannya rumit. Oleh karena itu perlu fitting kan begitu ya? Ya. Ya. Untuk nyarinya itu perlu fitting. Ya. Jadi kalau nanti ganti sepeda ya cari lurus gini lah. Jarak. Nah. Drop namanya handlebar drop. Jadi garis lurusnya Garis ini, lurusnya ini. selisihnya tiap orang itu pasti beda-beda. Nah, ini nanti menentukan seberapa bongkok kita di sepeda. Kalau atlet ini pasti Belasan senti. belasan senti, jauh Belasan sekali. senti ya. Bisa 20 senti malah. Untuk Iya, sekali ya. kalau lurus gini kan biasanya. Karena semakin lurus, semakin naik dinamis, semakin cepat. Tapi atlet kan tahan begitu 5 jam. Kita paling 20 detik, 15 detik udah naik lagi, naik gitu ya. Kadang nggak nyampe. Tapi sekali lagi, fittingnya atlet sama kita kan beda. Yang dicari nyaman dulu kan ya. Iya. Nanti kalau sudah lebih lentur, baru kita cari. Kalau sudah nyaman baru lainnya. Om.
sudah nyaman ke next level ya. Ya kan, bisa kayak gini tadi. Iya, ya, semakin bisa gitu nggak apa-apa, tapi tergantung mau jarak jauh atau jarak pendek. Kalau jarak jauh biasanya dibuat lebih nyaman aja. Cara nyarinya di mana ya? Stepnya bisa. Ini tadi jadi jarak ya, reach itu jarak dari ujung saddle ke Handlebar sini. Ke handlebar atas ini. Ya. Plus dropnya, jadi dua itu lagi. Itu untuk Jadi panjang, dropnya itu selisihnya ini tadi. Iya. Ya. jarak dan dropnya. Kamu jelasin ini kan sangat teknikal. Iya. Perempuan itu tak jamin. Perempuan kemana di sini ada jamin. Bilangnya, Pak, aku bawa ke tempat itu. Kayak menulis. Kalau kita perempuan sih gitu. Loh, itu bukan masalah. Masalah yang di rumah. Itu masalah suami kalian masing-masing kan? Kita yang akan tahu sama yang segitu yang mulai ya, Pak. Ya. Ada yang suaminya di rumah, ada yang suaminya di ruangan ini gimana? Yang minta aja berarti ya. Kalau suaminya di ruangan ini, kemungkinan besar suaminya goes. Oh. Dan suaminya kalau goesnya sama kita pasti fitting. Oh. Jadi kalau dia Kalau istrinya nggak di fitting. kalau istrinya nggak ada fitting, Tetap aja takjub. kali ya. Ya, Mohon maaf. gampangnya nggak adil, ya kan? Nggak adil. Sama-sama keluar kan biayanya sama adil kan kayak gitu. Ya gini nih loh, RA Kartini ini bangga sekarang ini. Kenapa? Ya ini banyak emansipasi di sepeda. Nah, Nah, bagaimana kalau suaminya nggak goes? Dia lebih gampang lagi. Pengen aku cedera apa enggak? Oh. Pengen anatomiku rusak apa enggak? Kan kayak gitu kan ya? Kayak Rono. karena titaniumnya baru lebih mahal ya. Oh iya, ini juga. Ini nggak ada dokter di sini. Ada dokter di sini. Terterat hati-hati. Karena terus terang industri sepeda itu mahal. Kan dokternya lebih mahal. Wah, saya nggak bawa contohnya. Saya udah operasi bahu 2 kali. Jangan sampai ya. Saya udah operasi bahu 2 kali. Operasi lutut sekali. Patah tangan sekali. Kan di platnya pakai apa? Titanium kan? Ya. Waktu titaniumnya, waktu platnya dilepas, kan titaniumnya dikasihkan, nggak diambil dokternya kan? Dikasihkan ke kita lagi kan? Cuman segini loh, segini bolong-bolong. Enteng, ini kalau gramaturnya pasti nggak tinggi kan ya? Harganya bersama kayak sepeda ini, Sama titanium. sama-sama jauh. Aku yakin mikir teknologinya beratan ini daripada plat ini. Cuma Dan ketika masang kita juga nggak lihat kok. Masalah- Titanium berapa gram? Oh ini lebih enteng atau enggak? Ini buatan Jerman, ini buatan Taiwan kan enggak? ya, tapi masalahnya Om, kan nggak mungkin nancepkan ini di sini. Nah, iya kan? Loh, masalahnya bukan ajakannya, membandingkan bahwa ini tuh mikir bikinnya. Ya ini juga mikir. Nah, iya makanya tadi itu. Cuman kalau itu ditimbang, intinya gila, gampang-gampang aja. Di kilo no itu nggak ada bandingannya kayak gitu. Ya kan kalau perempuan ngitung emas kan biasanya ya 1 gram berapa lah gitu. Nah ini coba bandingin. Bedanya kilo dan gram, harganya sama. Oke lah, yang masang dokter kayak gitu kan ya. Ya. Ya ini bukan berarti anti dokter ya, karena terima kasih dokter kalau nggak saya nggak bisa bantu juga. Gitu kan. Jangan jadi bilang ke suaminya, pengen saya cedera, anatomi saya rusak atau belikan titik dan sepeda yang benar. Ya. Mohon maaf untuk para suami sebelumnya. Apa yang lama berada di sini kok? Ada. Gimana? Ya kan di podcast nggak bisa pukul apa jauh. Ya. Paling aku diganggu di sosmednya. Ya. Ya. Dia yang ngomong ya. Ya, saya kan nggak punya sosmed, jadi kalau ada apa yang digangguin dia. Oke, sebelum kita pertanyaan terakhir mungkin aja ya, satu lagi. Ini ada satu video quiz terakhir untuk pendengar YouTube, pemirsa YouTube. Ini tadi, ini belum dijelaskan ini, tapi bisa tanya-tanya, bisa kepoin BCC chapter Surabaya kalau yang ingin tahu jawabannya. Kesempatan. Namanya? Kesempatan tuh tanya-tanya ini. Iya, kesempatan ada. Jadi video quiz ketiga, jawab pertanyaannya dengan klik link yang ada di description. Pertanyaannya adalah, ini yang paling sulit, tahun berapa WCC chapter Surabaya didirikan? Silakan. Sekarang ada Google ya, nah tinggal Google aja WCC chapter Surabaya, cari di sosmed. Nanti linknya ada di description. Kalau nggak kepoin anggota WCC Surabaya, tanyain pasti nanti ketemu jawabannya. Nah jelas yang pertama paling gampang adalah saya atau Maya. Nah, Namanya mana? saya. Oh, belakang saya.
Gitu loh, kalau pakai helm masker pasti nggak tahu itu siapa gitu. Jadi kadang-kadang disuruh, aku nggak tahu itu istrimu kok. Apa lagi? Enggak, saya cuma ketawa, nggak boleh. Gitu, bedanya pelaku sama enggak. Oke, terakhir mungkin satu kali lagi, mohon maaf supaya kita harus satu terakhir sebelum Om Win ke lapangan. Oh, itu ya, Om Win. Maria, silakan. Bagi Rasul, saya Kita saya mau nanya masalah tentang pernapasan. Ya. Itu kalau misalnya kita sebenarnya 25 30 semua, Ya. tapi kalau misalnya udah di atas 35 nggak mulai Ya, pernapasan. gitu aja. Terus satu lagi, kita misalnya bus agak jauh, misalnya itu nanjak ya, itu kadang sering tuh gimana? Oh, oke. Solusinya. Oke, terima kasih. Terima kasih. Ini mohon izin, ini pertanyaan terakhir ya, supaya kita bisa sesuai waktu. Kalau kan ditanya pernapasan dulu, saya juga punya pertanyaan ke perempuan sebenarnya, khususnya yang pernah melahirkan. Kan saya nggak bisa tanya ini saya nggak akan bisa merasakan, tapi nanti soal sepedaan saya bisa berbagi dan kita semua bisa merasakan. Jadi sebenarnya lebih sulitan perempuan daripada laki-laki dalam hal ini kayak gitu. Karena kan cewek itu gampang, kalau cowoknya bilang aja kamu belum pernah melahirkan, tidak tahu rasa sakitnya kayak gimana, kayak gitu ya. Karena saya jadi membandingkan sakitnya sepedaan sama sakit melahirkan itu gara-gara waktu Bradley Wiggins, yaitu juara terdekat 2012, dia barusan memecahkan rekor 1 jam exam. 1 jam ngobrol bisa-bisa. Dia ditanya, gimana rasanya? Mungkin ini rasanya kalau perempuan itu melahirkan. Jadi pasti berantakan perempuan kayak gitu. Kan perempuan ada latihan lamasnya bedanya, pernapasan untuk Masalahnya zaman sekarang sudah banyak perempuan yang melakukannya secara sistematis. sesar-sesarnya. Ya apapun lah, pokoknya ada latihan pernapasannya kan. Untuk pernapas itu kan bisa untuk nahan sakit, kan bantu nahan sakit, bantu supaya kita nggak panik atau apa kayak gitu. Jadi sebenarnya dua pertanyaan tadi jawabannya sebenarnya adalah jam terbang dan latihan. Ya, betul. Jam terbang dan latihan. Mungkin nanti Om Ray akan bisa lebih relevan karena kita sering ngewek dia di jalan itu. Ya, Tapi saya dulu juga sama. Saya dulu pertama kali ikut sepedaan itu rutenya di Surabaya waktu itu tahun 2011 itu paling cuma alun-alun Sidoarjo balik. Itu pun saya di Aloha Copot. Di Aloha Copot. Nanti kalau bisa ikut sampai alun-alun tuh bangga. Oh, aku sudah bisa nahan. Nanti dulu kepandaan pertama kali itu berhentinya 3 kali. Di alun-alun sama di Polbensin Apollo kayak gitu. Jadi jarak 40 kilo itu berhentinya bisa 3 kali itu. Lama-lama CMOGP itu satu bulan aja cuma separuh kadang-kadang. Jadi badan kita ini bisa dilatih. Jadi hebatnya badan manusia ini bisa dilatih. Kan kalau nggak mungkin ada atlet yang bisa naik 200 kilo atau 100 kilo kerapayaan dengan badan kita ini bisa dilatih. Tinggal kita berani melewati rasa sakit itu kan. Saya kira olahraga apapun sama. Maksudnya lari khususnya yang paling relevan. Dulu kita lari 1 kilo jalan, lama-lama kita bisa lari 5 kilo tanpa berhenti, sama sebenarnya. Nah penapasnya di mana? Saya dulu diajarin waktu ke Itali, apa ya ikut ya ke Itali. Ikut, aku ada di situ. Oh ya. oh bukan yang ini Oh mungkin ya. ini yang sebelumnya ya. Oh ya ini di sana ini bangga. Ini saya. Saya di situ. Isna. Itu. Dan itu kita sudah naik ke 4 kali untuk foto. Yang lain banyak yang masih di sana, mungkin masih di sini. Jadi Ya kamu kan separuh nak. Oh ini. jadi napas saya dulu diajarin waktu saya kan kita kadang-kadang ada itu kan. Jadi kita malah panik sama diri kita sendiri gitu ya. Pengen ngejar kan tambah panik kayak gitu. Jadi waktu itu diajarin sebenarnya ya pasti kalau awal-awal ya jangan dipaksa. Kalau harus sampai ya mending
Mending jangan dipaksakan, karena kan apalagi kalau nggak pernah latihan atau apa, banyak orang sekarang kena serangan jantung ketika memaksakan olahraga. Kenapa? Orang Indonesia ini tidak olahraga sejak kecil, jelas. Beda dengan bule. Saya dulu ingat SMA di Amerika itu tiap hari olahraga. Pagi sebelum masuk kelas ada olahraganya, kelas olahraga. Itu tiap hari. Kita sejak kecil olahraga di sekolah seminggu sekali. Itu pun kadang-kadang mencatat di papan tulis. Ya. Bukan olahraga. Jadi badan kita ini tidak, di Indonesia ini pada umumnya tidak terbiasa olahraga sejak kecil. Jadi ketika gedenya pengen dipaksakan, kaget. Makanya di Amerika atau di Eropa jarang sekali dengar berita orang mati ketika olahraga. Di Indonesia kayaknya umum banget itu, ngeri kan ya. Dengar ini kena serangan jantung, ini main sepak bola, pergi, sepedaan, pergi. Jadi nanti yang disalahkan sepedaannya gitu, padahal dianya memaksakan diri meskipun tidak terbaik. Jadi ya tetap step by step aja. Sama konsistensi. Konsistensi ya, minimal 2 kali seminggu lah. Konsistensi kita punya namanya target dinamika. Mana? Target dinamika itu mungkin sudah bersepeda berapa tadi? Sudah bersepeda berapa? Ini 10-an. Ya. Ya. Target itu setiap seminggu 4 kali dalam seminggu 4 kali pasti keluar. Ada teman atau tidak ada teman, pokoknya pasti keluar minimal 50 kilo. Naik seri tanpa packing sampai hari ini. Oh, ini ilmunya beda ini. Ini konsistennya luar biasa. Di seminggu ini kita yang umurnya jauh di bawah yang terjadi dengan kecepatan yang sama yang mampu. Ya itu habitual kan, badan itu bisa dilatih, badan itu bisa dilatih dan mungkin yang baik ya caranya beliau itu kecepatannya sendiri aja, nggak usah nafsu ngikutin. Ini saya mengalami belakangan ini, terus saya aja grup saya makin lama makin cepat, banyak yang muda sekarang ikut, cepatnya minta ampun kayak gitu, cepat belajar, cepat. Saya juga mungkin mengurangi kadar umur kayak gitu. Dulu saya mungkin bisa mengurangi, sekarang kita agak kesulitan ya. Ya kamu sih ngelesin di situ aja gitu. Jadi saya putuskan dalam sebulan terakhir saya agak bisa sendiri, pacing diri saya sendiri sama beberapa teman yang kira-kira pacingnya sama. Akhirnya malah improve gitu. Ketika mencoba ngikut yang cepat itu malah nggak improve gitu. Karena ya mungkin usia dan lain-lain gitu. Jadi akhirnya ya kita akhirnya yang menentukan ya badan kita sendiri lah. Maksudnya kalau kita sudah hafal dengan badan kita tahu harus ikutin yang mana. Tapi yang suami-suaminya ikut kelompok kita pasti paham lah bebannya mempertahankan prestasi. Mau nggak mau kalau misalnya ada pasang kita pasti ngesuit kayak itu untuk jaga kondisi itu. Jadi pada suatu titik kita tidak ingin ngedrop karena melepasnya gampang banget. Off aja 2 minggu selesai. Jadi saya tambahkan gini mungkin ya, yang Anda lihat itu adalah ujung dari gunung es. Ya, karena sebetulnya yang di bawahnya ini jauh lebih besar. Jadi siapapun yang kuat atau berprestasi di sebuah bidang olahraga, kalau kita khususnya sekarang ini sepeda, jangan dilihat kuatnya. Jadi misalnya, maaf, mentang-mentang Tanda itu badannya kecil gini atau apa, oh itu pasti kuat atau sepedanya bagus. Enggak, biasanya yang diomongkan itu yang keluar tadi itu, ujung gunung es itu. Enggak kok, saya itu kalau sepedaan paling seminggu sekali gitu, padahal di rumah itu musuhnya 3 jam, ya itu nggak diomongkan gitu loh, itu biasa gitu loh. Karena apa? Karena itu nanti diomongkan, temennya itu jadi ikut kuat, dia nggak mau, biasanya begitu. Itu satu, biasanya loh ya, biasanya. Jadi dulu Anda beruntung saya bilang gini sekarang, karena dulu saya tanya itu 2 tahun, jawabannya sama. Saya juga keluarnya sama kamu, Sabtu dan Minggu. Oh jelas-jelas saya di Sidoarjo ketinggalan, dia sudah sampai Pandaan, kan gitu. Ternyata ya enggak, dia di rumah tuh juga latihan, nanti ada fitnessnya, ada apanya, minum suplemennya nggak kuat ngomong. Jadi jangan terlalu, jadi kalau tanya, jangan terlalu percaya seperti itu, cari lebih jauh.
Nah, nomor 2, sama seperti semua konsistensi. Contohnya ketika saya di challenge Omasa ini 2.500 km sebulan, itu kelihatannya simple ya. Ala 100 kilo sehari itu bisa. Ya masalahnya tiap harinya itu. Ya, jadi ketika hujan yang lain tidur, saya harus tetap sepedaan. Rasanya gimana? Paling sakit itu di pantat. Jadi mana saya ketemu sadel itu sudah nggak tahu mau duduk model apa gitu ya. Jadi iya, jadi sakit seperti apa Azrul pernah sampaikan, sampai dikasih bantal besar. Saya rasakan, jadi jangankan mau ngayu, ketemu tuh sakit. Tapi ya gitu, harus dipaksa keluar. Speednya gimana? Sudah nggak ada speednya. Jadi speed itu ya kalau saya di sini ya apa tinggal muter ada kaki itu sampai 100 kilo. Jadi jangan ditanya berapa lama, bisa 4 jam, bisa 3 jam. Ya, jadi tapi ketika sudah melewati berapa lama, ketika diajak teman-teman tuh, ayo sana 100 kilo, ya badannya itu nggak capek karena dia tadi itu sudah biasa 100 kilo tadi itu. Tapi untuk proses ke sana kita tuh kan perlu komunikasi sama tubuh kita ya. Maksudnya contoh aja, kalau mungkin cewek-cewek itu pinter motong bawang atau motong wortel gitu ya, kakak gitu. Nah kalau saya disuruh gitu mungkin tangan saya ikut gitu ya, kayak gitu ya. Yang sama gitu, mungkin bagi kalian gampang karena sudah dari kecil bantu ibunya atau gimana. Nah betul ya. Nah tapi kalau buat kita, ya maaf ya, driji saya bisa patut gitu ya. Ya kan nggak mungkin gitu loh. Ya. Misalnya aja ngomong anak ya, maaf ya. Kalau apa kayak saya lihat ibu-ibu itu kalau gendong itu kan kuat ya lama ya. Ya, kalau mau nidurkan apa gitu kan kuat lama. Lah teman saya yang laki-laki itu paling 5 menit sudah aku mesti gini ya kan gitu ya. Ya tadi karena nggak biasa tadi itu, jadi ya penemu troli, penemu gendongan pasti laki ya. masih laki. Saya kan kayak gitu. Ya. Jadi ya perlu kebiasaan, dan ketiga ya pasti komitmennya atau tujuannya itu mau sampai mana. Ya. Jadi jangan dikira harus cepat atau harus apa ya seperti tadi. Penunjuknya sensor ke badan kita itu masih tetap harus dijaga, misalnya heart rate monitor itu. Jadi berapa biasanya jantung kita berdetak, itu pasti kerasa. Loh saya biasanya speed segini, detaknya segini. Oh ini agak lain ya ritmenya. Karena mohon maaf, banyak sekarang kejadian yang seperti tadi tiba-tiba meninggal. Terakhir itu di Sidoarjo karena berusaha ngejar peleton. Saya yakin peletonnya mungkin nggak tahu ya. Karena yang peletonnya yang dikejar ya. Jadi dia duduk terus menyapa temennya. Ketika nyapa temennya pusing gini geblak, nggak ada. Yang terakhir itu begitu. Dan itu kan sangat kita sayangkan. Karena apa? Simpel sebetulnya. Ketika sudah capek, jangan langsung berhenti. Heart rate itu, jantung itu kan perlu pelan untuk diturunkan. Ya sama aja kayak mesin mobil gitu, habis ngebut dimatikan ya pasti mesinnya rusak. Itu mesin mobil. Apalagi mesin juga gitu. Coba Anda agak ngoyo sepedaan gitu ya, atau berhenti gini kan pasti apa ya, jantungnya atau badannya tuh bisa keringet dingin, bisa macam-macam gitu. Itu wujud dari sudah badan ini sudah menolak untuk diperlakukan seperti begitu gitu. Ya, jadi intinya adalah ya dengerin badan kita jalan. Kalau memang nggak bisa, jangan langsung berusaha aja gitu. Maksudnya saya sendiri juga, ini terlalu cepat, saya mundur aja langsung. Saya sendiri. Apalagi kalau kita jalan, ada yang suka langsung gas di awal. Saya termasuk juga Mbak Dita tahu saya tipe yang nahan dulu, tempo nyaman. Kalau saya nyaman baru saya kerjakan. Jadi saya dengerin badan saya dulu. Sanggup ya. Kalau enggak nanti ya kadang-kadang denger jingla gitu, paling juga ada kayak gitu. Jadi ya itu kira-kira pemuda bisa mengerti. Yang penting kan logikanya ya, dan mungkin keilmuannya tidak terlalu teknis, tapi yang penting logikanya. Jadi ya mungkin gitu ya Om ya. Sekarang nanti kalau misalnya ada pertanyaan lagi, mungkin Om dan saya masih ada di sekitar sini atau ketemu ngobrol. Gak apa-apa, kita juga ingin lebih banyak orang sepedaan.
Jadi jangan dipaksakan kalau tadi seperti kata Diana ya, maksudnya ya sesuai konsisten aja. Kohai itu konsisten puluhan tahun. Kohai umurnya 71 tahun, kalau saya nggak hati-hati disalib gitu. Jadi ya kenapa? Karena habit sudah terbentuk dan Kohai itu rajin sekali. Oh saya pernah 6 hari gores sama Kohai dari Surabaya ke Labuan Bajo. Setiap hari 190 kilo, 200 kilo, 150 kilo dengan Kohai. Saya juga karena kita waktu itu sifatnya bikepacking ya, kita nginep di losmen-losmen dan saya satu kamar sama Kohai juga. Orang itu disiplinnya minta ampun. Ini yang saya nggak yakin saya bisa. Nggak minum es, susah kan ya? Nggak makan gorengan, susah. Ya, betul. Kemudian rajin stretching, aduh saya paling males stretching. Rajin stretching, jadi ya tentu saja kalau ketika sampai kita di waktu itu kalau nggak salah di dekat Singaraja dan Tanjakan gitu, kita masih aja pokoknya dari atas pisang mas, karena dia sangat jaga. Oh ini nasi goreng enggak mas, gimana mau melawan? Nasi goreng aja. Nasi goreng mau, Nah, ya, mau. Oh nggak mau minum, kita minum es, minum apa botolan itu, oh enggak. Air putih. Nggak mau dia air putih atau dia bawa sendiri dari rumah, nyiapin sendiri, atau dia jeruk nipis sangat. Jadi, waduh ini traveling sama Kohai bikin stres sendiri kayak gitu. Jadi, ya, tapi dia umur 71 tahun dan kekuatannya sama mungkin di atas saya sekarang. Jadi sekali lagi konsistensi, latihan dan lain-lain itu. Jadi itu mungkin. Kalau perempuan itu fokus yang paling bahaya. Ya. Karena waktu itu biasanya fokusnya bangunin anak sekolah, nyiapin masakan, terus nyiapin punyanya suami. Jadi sebelum bersepeda pastikan semua itu dulu aman. Nah ini aku nggak bisa jawab. Kalau itu lakukan. Ini kita nggak bisa jawab. Kalau dia tengah-tengah di dalam ngomong ini, nah itu yang repot. Kalau semua tuh saya. Kalau kita paling ngomong, bangun. Ya ini saya itu akan jadi kelebihannya perempuan ketika pasti kayak itu tadi sesakit-sakitnya sepedaan pasti sakit melahirkan. Jadi dan saya nggak bisa membayangkan kayak gimana gitu. Saya nggak yakin kalau misalnya punya batu ginjal sakitnya seperti melahirkan kayak gitu. Benar ya, jadi itu oke ya. Kita jadi terima kasih. Terima kasih banyak semua. Semoga semuanya makin niat sepedaan, tidak harus ikut-ikutan, sesuai kebutuhan dan kemauannya. Kalau suaminya sepedaan, saya pesan satu, ini buat Mas Bagus, pesan terakhir. Kalau dia malas sepedaan, dia sering alasannya nemenin ekonomi. Apa betul? Apakah itu betul? Apa Kalau betul? megaloman, yang kita dengar megaloman ini sapu hitam, iya kan? Kamu sapu hitam kan ya? Ya. Jadi tolong ditekuk supaya dia mau sepeda jauh lagi. Ya. Jadi malah di sini mungkin suaminya yang lebih rajin olahraga. Karena sekarang juga banyak cewek-cewek yang lebih rajin olahraga, suami-suaminya ketinggalan banyak sekali. Ya. Ya, jadi sekali lagi terima kasih. Mudah-mudahan tidak ada jawaban yang terlalu ngawur dan menyinggung perasaan. Terima kasih semuanya. Semakin berkelas, menembus batas, kepuasan berkendara. Saatnya miliki rasa bangga tiada banding, sensasi berkendara tiada tanding. Dengan All New Honda PCX, the ultimate excellence.